Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Oktavianti yang melayani di Resort GKI Kapuas Seberang dalam program Digital Preaching GKI edisi Senin 10 Juni 2024 dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Pimpinlah kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dengan baik, mengimaninya dan mampu melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Amin. Saya akan membacakan kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabuk itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para arsitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Hezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudaraku yang terkasih, ada satu ungkapan bijak berkata, masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Hidup ini adalah suatu perjalanan yang kita jalani dari fase ke fase, yang menorehkan segala hal di dalamnya. Dan patut kita sadari bahwa kita ada hari ini, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Meski dalam perjalanan hidup ini tidaklah mudah dan menyenangkan. Ini yang diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab hari ini. Satu bangsa dalam perjalanan mereka yaitu Israel
perjalanan yang berat bagi mereka pasca memasuki tanah Kanaan di zaman Samuel. Situasi tidak menguntungkan karena ada Filistin dan tidak ada damai sejahtera yang mereka rasakan pada saat itu. Filistin dengan kerajaan dan pasukan perang yang sangat kuat pada waktu itu. Mereka merebut, mereka merongrong, mereka memporak-porandakan apa yang ada dimiliki oleh Israel pada saat itu. Ladang mereka direbut, tempat mereka direbut. Bahkan kalau kita baca di pasal sebelumnya, tabut Tuhan pun yang merupakan lambang atau simbol kehadiran Allah pun direbut oleh mereka. Meskipun pada saatnya mereka mengembalikan tabut Allah itu. Nah, kurang sengsara apalagi bangsa ini. Perjalanan hidup yang begitu berat yang mereka rasakan. Sehingga karena perjalanan hidup yang begitu berat ini, mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan dalam kondisi demikian, Samuel berkata kepada umat itu untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Untuk mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk mereka menjauhkan dari antara mereka para Baal, para Asitoret pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, perkataan Samuel ini hendak menyiratkan bahwa segala hal yang mereka alami pada saat itu, penderitaan yang mereka alami, kenapa Filistin begitu kuat dan sulit terkalahkan, itu tentu karena mereka telah berdosa di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala yang selama ini mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, mendengar perkataan Samuel ini menyentakkan kesadaran mereka bahwa mereka harus berbalik kembali kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka singkirkan para Baal, para Asitoret itu. Dan mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan sebagaimana tertulis dalam ayat 6 ini. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Itu perkataan dan pernyataan mereka. Kini mereka siap berperang melawan Filistin. Meski dalam ketakutan, mereka pun tetap meminta Samuel tetap berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam teks Alkitab ini Tuhan menjawab mereka. Tuhan berperang bagi mereka. Dan Israel memperoleh kemenangan. Filistin dikalahkan. Saudaraku, dalam kemenangan Israel ini, Samuel, ia mengambil dan mendirikan batu antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Samuel ini merupakan suatu bentuk pengakuan seolah mau berkata, kami ada saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami. Kami ada saat ini bukan karena kemampuan kami. Kami ada di sini karena Engkau yang menolong kami, Tuhan. Ada Tuhan yang menolong. Peristiwa apapun termasuk yang terjadi dengan Israel pada saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, ada beberapa yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajak kita, setialah terus kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan selalu setia kepada umatnya. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus berserah kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berkat Tuhan akan selalu mengalir bagi setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang kedua, perjalanan hidup saat ini mungkin terasa berat bagi kita untuk kita jalani. Baiklah, kita berhenti sejenak untuk merenung hidup yang telah kita lewati di masa lalu dan di masa sekarang ini. Ada banyak momen-momen penting dalam hidup kita
suka dan duka yang telah kita lewati, sakit, sembuh dari sakit, ketika kita mengingat hari kelahiran kita, ketika kita mengingat hari pernikahan kita, ketika kita mengingat bagaimana kesuksesan hari ini kita awali dari nol. Mari kita renungkan itu. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tentu tidak. Ada satu kuasa yang memungkinkannya terjadi, yaitu kuasa pertolongan dari Tuhan. Ingatlah apa yang sudah dilakukan Tuhan di masa lalu, seperti Israel dipimpin oleh Tuhan sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sampai pada cerita dalam teks hari ini, Tuhan menolong mereka untuk memenangkan peperangan melawan Filistin. Maka sekarang pun kita yakin bahwa kita ada saat ini karena Tuhan tolong. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan buat suatu pengakuan bahwa sampai di sini Tuhan menolong. Yang ketiga, kalau Samuel berkata, hari ini aku dan bangsaku disertai, di masa lalu pun Tuhan sertai, maka kita pun yang menjalani hidup yang esok hari penuh dengan misteri. Esok hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berpikir mau jadi apa masa depan keluargaku, mau jadi apa ke depan anak-anakku. Maka saat ini kita percaya di masa depan yang penuh misteri dan belum ada kepastian pun, Tuhan pun ada dan masih menolong. Inilah harapan kita. Masa lalu ada Tuhan, sekarang pun kulihat ada Tuhan, dan besok lusa ada Tuhan. Kuasa Tuhan selalu ada untuk menolong kita di setiap masa. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan dalam kekuatan firman Tuhan, kami mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan mengawalinya dalam iman. Bahkan kami akan terus menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Sebab Tuhan selalu ada untuk menolong kami di setiap masa, di setiap sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Oleh dan di dalam Yesus kami berdoa. Amin.